MAH atau gastritis dikenal dengan penyakit suatu keadaan di mana terjadinya peradangan pada lapisan dari permukaan lambung kita. Kadar asam lambung menjadi berlebihan. Itulah yang menyebabkan kerusakan pada dinding lambung, sehingga alhasil perut terasa perih karena lapisan lambungnya terkikis, kemudian mual, dan kadang disertai dengan kembung. Ada juga memang bakteri penyebab MAH. Namun sebenarnya kebanyakan orang menderita penyakit MAH disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah bisa menyebabkan penyakit MAH tersebut. Seperti contohnya, kita terlambat makan, ya, karena terlalu banyaknya kegiatan-kegiatan kita sehingga kita lupa makan. Khususnya banyak saat ini orang tidak makan sarapan pagi. Dia melakukan banyak aktivitas sedangkan dia perlu energi, sedangkan asam lambungnya sudah meningkat. Itu mengakibatkan lebih mudah terserang MAH, ya. Jadi kita harus membiasakan diri makan pagi. Untuk aktivitas kita juga memerlukan tenaga, tetapi karena istirahat sepanjang malam dan waktu pagi biasanya asam lambung mulai meninggi. Dan ketika kita makan, itulah akan menetralkan dan diserap dengan baik. Jadi biasakan makan pagi. Kemudian terlalu sering makan juga dapat mengakibatkan MAH. Orang bilang kan terlambat makan mengakibatkan MAH. Benar. Tapi terlalu sering makan, ya, setiap 3 jam makan, setiap 3 jam makan, 4 jam makan, cemil, ya, makan terus. Ketika kita makan terus, lambung juga selalu menghasilkan yang namanya asamnya untuk dapat mencerna makanan itu. Jadi terlalu sering makan juga mengakibatkan juga kita mudah lambung terkikis karena asam yang dihasilkan terus dan terkena MAH. Berikutnya juga makan kebanyakan, ya. Karena ketika makanan sangat banyak sehingga di lambung itu ada katup, ya. Katupnya itu juga kalau kita makan terlalu banyak sehingga makanan juga harus dicerna sangat lama, asamnya juga sangat banyak dan katupnya mudah terbuka yang menghubungkan tenggorokan ini dengan yang namanya lambung, ya. Kemudian itu pun mengakibatkan banyaknya terjadinya iritasi, ya. Kemudian kopi, minuman bersoda, semuanya itu bersifat asam di dalam lambung dan mengiritasi lapisan lambung kita yang dapat menyebabkan juga produksi asam klorida berlebihan. Ini memicu gangguan lambung, begitu juga dengan pencernaan. Produk susu. Manusia adalah satu-satunya spesies yang terus minum susu setelah disapih. Ini aneh. Dan banyak orang kehilangan kemampuan untuk mencerna laktosa, yaitu gula di dalam susu tersebut, saat mereka tumbuh menjadi dewasa sehingga menjadi intoleransi laktosa. Kemudian disebabkan oleh kekurangannya dari enzim laktase yang dihasilkan oleh sel-sel yang melapisi usus kecil tersebut. Akibatnya, tubuh tidak bisa mencerna makanan dengan baik dan hasilnya menghasilkan gas yang banyak. Jadi, adalah baiknya untuk berhenti mengkonsumsi semua produk-produk susu ataupun susu itu sendiri. Produk susu seperti mentega atau olahan-olahan susu lainnya. Karena sangat mengganggu saluran pencernaan kita, menghasilkan gas, mengganggu bakteri-bakteri yang baik juga. Karena di dalam produk-produk susu banyak sekali bakteri-bakteri yang buruk untuk pencernaan kita. Kemudian keju juga itu adalah produk daripada susu. Makanan berlemak dan tepung adalah makanan yang tinggi lemak juga. Jadi tepung, makanan-makanan berlemak, ya, seperti produk-produk hewani, ya, itu sangat merusak karena bersifat asam. Ya, jadi semakin meningkatnya asam lambung kita. Makanan yang digoreng juga mengakibatkan meningkatnya asam di dalam lambung. Kemudian makanan berlemak memakan waktu lebih lama untuk larut dalam tubuh sehingga tertahan di perut untuk jangka waktu yang lama. Akibatnya tubuh secara otomatis menghasilkan asam lambung, ekstrak untuk membantu pencernaan. Dan perlu diketahui bahwa makanan terlalu banyak juga akan menyebabkan keterlambatan dalam pencernaan.
dan akan merangsang lambung untuk mengeluarkan asam yang berlebihan. Kemudian, minuman dingin. Pencernaan sangat bergantung sepenuhnya pada asam lambung dan enzim pencernaan. Ketika kita minum minuman yang dingin, es, itu dapat membuat tidak aktif enzim pencernaan dan menyebabkan gangguan lambung dan pencernaan. Ya, jadi ketika kita minum-minum yang dingin, di saat kita makan, semua enzimnya itu akan menjadi terganggu, dan seluruh lapisan di dalam lambung tersebut juga, kalau kita banyak meminum air, itu air diserap terlebih dahulu, sehingga makanan-makanan yang berat akan tertunda pencernaannya, dan semua itu akan menghambat lapisan mukosa daripada lambung yang mengakibatkan terjadinya MAH. Coklat, kandungan kakao, kafein, dan stimulan lainnya, ya, seperti trombin yang terdapat di dalam coklat tersebut menyebabkan kadar asam di dalam lambung pun meningkat. Tips untuk menurunkan keasaman lambung selain tadi mengikuti pola makan yang benar tadi, yaitu adalah kalau kita terkena MAH, ambil 1 buah jeruk nipis, 1 sendok makan madu. Caranya adalah jeruk nipis dipotong, kemudian diperas, seduh dengan air panas secukupnya, lalu tambahkan madu. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Karena di dalam jeruk nipis sifatnya bukannya asam, tetapi dalam kimia sifatnya basa. Bagus untuk lambung. Cara mengatasi yang keduanya adalah bisa juga menggunakan alpukat. Buah alpukat itu sangat baik untuk menurunkan asam lambung yang tinggi di dalam perut kita. Selain buahnya, bijinya juga bisa digunakan. Dan ini sudah diteliti juga di Jepang, biji alpukat dapat menurunkan asam lambung. Caranya adalah, kalau kita mau pakai biji alpukat, diparut, campurkan 100 cc air matang, dan kemudian hasil parutan itu telah direndam, disaring, kemudian air saringannya itulah yang diminum. Dengan begitu, kiranya tips untuk mengatasi MAH dapat bermanfaat buat kita.